tak mau kalah dengan timnas Indonesia, timnas Malaysia negeri jiran ini akan menaturalisasi 7 pemain sekaligus. Oke, kita akan membahas kali ini tentang timnas Malaysia, oke, yang iri dengan timnas kita tentunya, dan juga tentang supporter timnas Indonesia dengan iri dengan kedatangan timnas supporter Indonesia yang saat kita melawan Bahrain dengan 78.000 penonton yang hadir. Nah, oke, mari kita akan bahas. Sebelum kita bahas tentang timnas Indonesia ini yang sudah marak dan juga timnas Malaysia yang iri dengan kita ini. Oke, alangkah baiknya dan saya ucapkan terima kasih ya di sini untuk kepada teman-teman semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih semuanya yang sudah like dan juga subscribe channel Bang Parwi ini, dan terima kasih untuk semua, dan juga terima kasih untuk saran dan kritiknya. Dan saya akan selalu setiap hari demi hari saya akan selalu memperbaiki dan berusaha untuk memperbaiki demi Anda semua agar bisa menyajikan kualitas yang bagus tentunya dalam segi pembicaraan, dari segi apapun saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk Anda tentunya. Maka dari itu mohon like dan juga subscribe serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate tentang sepak bola tentunya. Oke, kita akan langsung bahas, tak perlu lama-lama bahas pembahasan ini ya. Timnas Malaysia memang ini tidak mau kalah dengan timnas Indonesia ya. Dia dengan informasi yang saya dapat di sini akan menaturalisasi 7 pemain sekaligus ya, dan seolah Malaysia ini juga agar bisa disegani di Asia juga di sini ya. Dan timnas Malaysia ini, maksud saya di sini timnas Indonesia juga di sini memang kemarin menang ya untuk lawan Bahrain dengan 1-0. Tentunya di sini juga untuk timnas dari Malaysia juga iri juga karena juga tentang kedatangan penonton kita, dan tentang kedatangan penonton kita nanti kita bahas untuk yang selanjutnya. Nah, tentunya kita akan bahas tentang hal ini. Oke, Malaysia ini baru menaturalisasi kemarin, yaitu adalah menaturalisasi Hevel ya, menaturalisasi Hector Hevel kemarin sudah baru menaturalisasi Hector Hevel ini, dan langsung pentas di kualifikasi Piala Asia 2027. Nah, 2027, dan untuk Hector Hevel sendiri ini langsung mencetak gol ya kemarin, dan juga di sini untuk Hector Hevel adalah salah satu pemain dari Portimonense di Portugal, itu lahir di Amsterdam, Belanda pada 15 Mei 96 untuk Hevel sendiri ini ya, tapi ia memilih membela timnas Malaysia. Dan dalam debutnya Hevel sendiri ini sukses membawa Malaysia mengalahkan Nepal 2-0 pada Selasa kemarin, pada Selasa tanggal 25 Maret kemarin ini di kualifikasi Piala Asia 2027 mendatang kemungkinan. Dan sebagai informasi untuk timnas Indonesia sendiri ini sudah lolos ke kualifikasi Piala Asia 2027 ya, tanpa melalui untuk kualifikasi, karena memang Indonesia masuk dalam radar 18 besar negara terbaik di Asia. Itu dia akan lolos secara otomatis, karena kemarin juga Indonesia juga di sini juga sudah bisa masuk semifinal di Piala Asia, jadi ia secara otomatis lolos langsung ke Piala Asia 2027. Sedangkan Malaysia untuk saat ini masih berusaha untuk bisa lolos ke Piala Asia di sini ya. Di sini untuk masih di tahap 3, untuk Malaysia masuk di tahap 3, dia harus bisa mengalahkan lawan-lawannya. Di situ juga ada Laos juga, dan juga ia akan bertemu dengan Vietnam. Ia satu grup untuk Malaysia sendiri ini ya, satu grup dengan Laos, Vietnam dan Nepal. Nah, sedangkan kemarin ini
Ini untuk Vietnam menggilas Laos dengan skor 5-1 dan Malaysia mengalahkan Nepal dengan skor 2-0. Dan ini dia, nanti ini masih akan bertanding kembali untuk Malaysia dan untuk menghadapi Laos, dan tentunya harus di sini untuk posisi Laos di posisi kedua setelah Vietnam, dan kemungkinan besar di laga final mendatang, di laga final kualifikasi Piala Asia ini, yaitu kemungkinan besar akan terjadi antara Vietnam dan Malaysia, dan yang menjadi juara grup ini akan lolos ke tahap selanjutnya dan akan lolos ke Piala Asia 2027. Dan itu ya, sedangkan Indonesia juga kita tahu sudah otomatis lolos ke Piala Asia, dan sedangkan di sini Malaysia masih merangkak dan berusaha. Ini semua juga memang berkat pemain-pemain kita tentunya di sini, agar tidak ketinggalan dengan timnas Indonesia. Ini katanya ini akan menaturalisasi sejumlah 7 pemain dari luar negeri. Nah, ini yang dinyatakan oleh pemilik klub dari Johor Darul Takzim ya, ataupun yang dikenal sebagai JDT, yaitu yang bernama di sini untuk pemilik dari Johor Darul Takzim yaitu adalah Teungko ya. Di sini adalah Teungko yang bernama di sini ya, di sini yaitu Teungko sendiri ini akan menaturalisasi 7 pemain sekaligus setelah menaturalisasi pemainnya kemarin yang dimainkan dan bisa membawa kemenangan. Dan di sini Malaysia juga menargetkan tentunya lolos ke Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi, dan tim dari Harimau Malaya bakal bersaing kemarin tadi sudah saya singgung, yaitu bersama Vietnam, Laos di grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Asia. Dan perjalanan Malaysia ini sebenarnya ya masih panjang, perjalanan Malaysia masih panjang, dan kemajuan peningkatan ini harus selalu digeber tentunya. Dan Teungko Ismail Idris ini ya, Teungko Ismail Idris sebagai pemilik JDT ini ya katanya akan menaturalisasi 7 pemain. Tapi untuk ke-7 pemain ini siapa saja masih belum diketahui dan masih dirahasiakan, dan masih belum diketahui pemain dari asing ini siapa, kita juga belum tahu. Dan dibalik hal itu, mau menaturalisasi 7 pemain, di sini federasi dari Malaysia, dari Harimau Malaya ini juga sedang gunjing bahwa di sini dari negara Malaysia dan juga dari federasi sendiri ini juga masih berdebat. Ada yang setuju untuk melakukan naturalisasi, dan masih juga ada yang tidak setuju melakukan naturalisasi. Nah, ini masih ada perdebatan panjang sebenarnya, masih belum ada keharmonisan di dalam FAM ataupun di dalam Federasi Malaysia Association. Nah, ini masih berdebat dan belum clear sebenarnya. Masih pro kontra tentang naturalisasi ini, masih pro kontra. Apakah timnas Malaysia ini akan bisa menaturalisasi dengan adanya pro kontra seperti itu? Nanti kita nantikan saja ya, seperti itu. Nah, tentunya ya senang lah ya, tentunya ya pengen lah agar seperti timnas Indonesia yang mempunyai pemain-pemain yang juga yang grade A, pemain-pemain yang bagus seperti Jai Inces, Tom Hai, Martin Pas, Emil Audero ya, dan juga Mats Hilgers, dan juga yang terbaru juga ada Ole Romeni, ada Joy Pelupesi ya, dan juga Dins Jam ya, pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain berkualitas. Dan di sini saya dengar-dengar juga untuk PSSI juga akan menaturalisasi lagi pemain kembali, yaitu sebagai striker kalau tidak salah. Striker masih mencari striker, dan juga untuk pemain tengah mengisi di lini tengah dan juga striker, karena memang kita masih kekurangan di lini tengah dan juga striker yang tajam akan house goal selain dari Ole Romeni tentunya di sini. Dan di sini juga naasnya juga untuk Malaysia maksud saya ya,
Di sini untuk Malaysia sendiri juga iri dengan timnas Indonesia dengan pertandingan saat melawan Bahrain didatangi ataupun supporter berbondong-bondong datang hingga memenuhi stadion GBK yang kapasitasnya adalah 78.000 ya kalau tidak salah. Ini kapasitasnya 78.000 kalau tidak salah ya teman-teman. Kalau salah mohon dikritisi di kolom komentar teman-teman. Setidaknya 70.000 lah, 70.000 supporter memadati Gelora Bung Karno, memadati Gelora Bung Karno. Dan di sini tentunya Malaysia juga iri karena di saat pertandingan melawan Nepal itu kapasitas stadion dengan kapasitas stadion 40.000. Ini yang datang cuma 10% dan perkiraan yang datang cuma 4.000 saja. Dari kapasitas 40.000 yang datang cuma 4.000 supporter, dan ini sangat ironisnya sekali ya, sangat ironis sekali untuk Malaysia dan sangat prihatin. Dan di sini adalah menunjukkan bahwa antusias dari warga Malaysia dengan timnasnya ini tidak begitu baik, tidak suka dengan timnas Malaysia sendiri ya, yang bisa dibilang untuk hari-hari ini mengalami penurunan dan mereka merasa tidak puas dengan menunjukkan untuk tidak mau hadir di stadion. Jadi seperti itu ya. Nah itu dia ya yang bisa saya informasikan. Untuk 7 pemain kita belum tahu, nanti kalau sudah ada info terupdate akurat tentunya nanti saya akan langsung memberitakan dan akan langsung memberi informasi kepada Anda semuanya. Maka dari itu silahkan Anda tekan subscribe ya, mohon subscribe dan juga nyalakan loncengnya, notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate dari Bang Parwi, dan juga jangan lupa like-nya. Terima kasih, jangan ragu-ragu untuk memberikan saran dan kritik di kolom komentar yang supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman dan salam sepak bola, salam olahraga.